اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang berada di Masjid Raya Bintaro Jaya, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melihat nikmat tersebut sebagai nikmat. Amin Allahumma amin. Karena kalau nggak bisa lihat nikmat, ya hidupnya nggak akan nikmat. Ya orang kalau yang dilihat nggak enak, hidupnya jadinya enak atau nggak enak? Nggak enak. Tapi kalau hidupnya lihatnya enak, jadinya hidupnya enak atau nggak enak? Enak. Berarti kalau mau hidup enak, fokusnya lihat yang enak. Nah, sementara Allah Ta'ala kasih kita yang enak-enak itu jumlahnya unlimited. Bahkan diumumkan sama Allah Ta'ala, kalau kamu coba menghitung nikmatku, kamu nggak mungkin bisa mampu menghitungnya, nggak mungkin bisa menghitungnya. Karena begitu banyak yang enak-enak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya namanya manusia itu suka lupa dan akhirnya tertutup hatinya, sehingga miliaran atau triliunan atau lebih dari itu nikmat yang ada dalam diri nggak bisa dilihat, tapi satu yang nggak enak itu kelihatannya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya begitu ada grup yang nggak enak, saya akan keluar. Jadi grup kok isinya ngomongin orang, saya akan keluar karena nggak enak. Saya duduk kok di tempat itu isinya ngomongkan berita yang nggak enak gitu ya. Misal contoh, ini ada kecelakaan, orangnya kakinya lepas gitu ya. Ya, saya akan nyingkir. Saya akan cari dengar yang enak. Kenapa? Karena bisa kita konsumsi yang enak, kok kita pilih konsumsi yang nggak enak. Hasilnya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang nggak enak tersebut akan masuk ke dalam hati, kemudian hatinya menjadi keruh, hatinya menjadi kotor, hatinya terkontaminasi, kemudian kitanya berkeluh kesah. Setelah itu kita ngomong, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Omongan yang keluar al-ina yasyah bima fi, mencerminkan isi hati. Karena kalau ini isinya air, nggak mungkin keluar jadinya susu. Kalau ini isinya susu, keluarnya juga akan susu. Kalau ini isinya sesuatu yang warnanya hitam, nggak mungkin keluar jadinya putih. Iya pemirsa, gelas di tangan saya ini, kalau isinya apapun yang keluar ya hanya sesuai isinya. Maka kalau kita mau tahu kualitas hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba kita lihat diri kita, yang keluar dari mulut kita apa, yang keluar dari mata kita apa, yang keluar dari telinga kita apa, yang keluar dari tangan kita apa, yang keluar dari kaki kita apa. Kalau tangan kita suka menolong orang, tangan kita suka melakukan kebajikan, kaki kita suka melakukan hal yang baik, mata kita suka melihat yang baik, telinga kita suka mendengar yang baik, mulut kita suka ngomong yang baik, itu pertanda hati kita berarti baik. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita masih nyaman dengan ngomong yang gak enak, dengar yang gak enak buat kita nyaman, melihat yang gak enak buat kita nyaman, melangkah ke tempat yang gak enak buat kita nyaman, melakukan hal yang gak enak buat kita nyaman, pertanda hati kita nyamannya dengan sesuatu yang jelek. Berarti di hati kita masih banyak yang harus diperbaiki. Kita introspeksi, dan tahun baru ini saat yang tepat untuk mengukur diri dan melangkah ke hidup yang baru di tahun yang baru 1445 Hijriah. Happy New Year. Selamat tahun
Baru 1445 Hijriah. Tadi saya naik motor ke sini. Alhamdulillah, kalau nggak naik motor macet itu ya. Karena ada pawai tahun baru, sambil naik mobil bersolawat, berdendam qasidah. Ya, senang dengan datangnya tahun baru, tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tertib, secara rapi, ya menyenangkan, asyik melihatnya, bersenang-senang dengan yang demikian. Inilah bersenang-senang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan kehidupan bermasyarakat, tidak melanggar aturan kehidupan bertetangga, tidak melanggar aturan kehidupan bernegara, karena kita hidup bukan di tempat kita sendiri, kita hidup di lingkungan yang sangat luas dengan berbagai bentuk saudara kita yang berbeda-beda, cara hidupnya, pandangannya, kebiasaannya, adat istiadatnya, sopan santunnya. Mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita masing-masing, sehingga dimanapun kita berada, yang ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, pokoknya yang asyik-asyik saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Ya, saya kalau wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum ya. Alhamdulillah. Ini ngomong nggak pakai koma, nggak pakai titik, locos terus. Karena saya kan alirannya mau mikir. Jadi kalau yang pakai mikir nanti ya mumet ya. Maka saya nggak mau pusing, saya nggak mau mikir. Pokoknya niat yang baik. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, yang ada di platform media sosial yang lagi menikmati ya tayangan dakwah ini. Mudah-mudahan antum semua bisa bahagia. Ya bisa bahagia. Saya mau kasih obrolan-obrolan yang saya dapatkan waktu saya haji kemarin. Boleh? Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji. Amin. Nggak pakai susah payah, nggak pakai repot. Nah, yang sudah haji diizinkan Allah untuk haji lagi. Nggak susah payah, nggak repot. Dan semua yang haji dan akan haji, semuanya mudah-mudahan tercatat hajinya mabrur semua. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apapun ibadahnya diterima oleh Allah yang Maha Pemurah, Allah Al-Karim, Allah yang Maha Dermawan. Amin Allahumma amin. Saya itu waktu haji ada pertemuan NU sedunia. Ya, NU sedunia. Kebetulan saya diundang. Ya, saya diundang datang. Saya duduk di bawah ya sama teman-teman yang lain. Dipindah, disuruh di kursi. Padahal saya itu kan rasanya umur saya baru 17 tahun. Jadi kalau kumpul sama sesepuh itu saya ya kiko ya, riko, gak enak gitu ya. Itu pembesar. Saya ini anak kecil, umurnya baru 17 tahun. Rasa gak jadi masalah. Tuh. Saya ketemu orang-orang yang umurnya 80 tahun, tapi rasanya seperti 17 tahun. Sehingga kadang lupa diri. Ya jalannya mau cepet, akhirnya kita ribet karena tubuh sama hati sudah tidak sinkron lagi. Tubuhnya udah menua, hatinya semakin muda. Ya tubuh boleh menua, tapi hati harus semakin muda, harus terus bersemangat. Nah, dipindah saya di kursi. Di kursi saya duduk di belakang, dipindah disuruh di depan. Dan betapa bahagianya saya kumpul dengan kiai-kiai yang luar biasa. Ada Kiai Zulfa, banyak ya. Ada Gusle, ya macam-macam, banyak orang-orang soleh. Ada ini kalau saya sebutkan satu persatu, akhirnya jadi menyebutkan daftar hadir nanti. Banyak kiai-kiai ulama yang hadir, senang. Terus saya cerita sama teman saya telepon, alhamdulillah saya di Mekah hadir acaranya NU, senang hati saya. Kenapa, Bib? Nah, kalau di sebelah saya itu orang baik, di depan saya orang baik, kiri saya orang baik, belakang saya orang baik. Saya kok dikumpulkan dengan orang baik. Alhamdulillah, senang saya. Ya saya senang. Nah, teman saya kemudian ngasih tahu begini. Ini namanya pendekatan milenial. Ya, pendekatan milenial. Pernah antum buka YouTube, tiba-tiba nanti yang disarankan sama YouTube itu tayangannya seperti yang antum suka. Jadi kalau antum itu biasanya searchingnya atau nyarinya kok bakso, nah itu nanti YouTube akan menampilkan
bakso banyak di daftar video yang disarankan. Betul begitu? Kalau nanti antum itu kok bicaranya misalnya ya, temanten baru karena mau nikah. Ya temanten baru, tiba-tiba videonya itu tentang temanten baru, bahkan lagu tentang temanten baru muncul semua. Kadang kita kaget, loh kok pas ya? Ya kok pas, seakan-akan YouTube-nya itu tahu ya. Nah ternyata di dunia maya, baik itu TikTok, YouTube, ya, Facebook, IG, itu ada namanya apa? Algoritma ya, algoritma. Nah algoritma ini membaca kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasanya itu memang searchingnya begitu, nanti yang muncul begitu. Naudzubillah min dzalik, kalau searchingnya yang begitu-begitu, naudzubillah min dzalik gitu ya. Nanti yang keluar ya videonya yang begitu-begitu. Nggak usah dipahamkan. Mudah-mudahan nggak usah paham. Ya, mudah-mudahan nggak usah paham. Nah, kata teman saya, sebagaimana YouTube, sebagaimana TikTok, sebagaimana Facebook, sebagaimana Instagram, itu punya algoritma, maka roh juga punya algoritma. Roh punya algoritma. Kalau rohmu itu baik, nanti yang kamu akan ditemukan dengan roh yang baik-baik. Kamu akan ditemukan dengan orang yang baik-baik. Makanya nggak usah bingung cari orang baik. Perbaiki dirimu, orang baik itu akan dimunculkan kepada kita sendiri. Akan dimunculkan, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Akan kelihatan. Makanya kalau kita nggak bisa lihat orang baik, bukan nggak ada orang baik, berarti kitanya belum baik. Kalau kita bingung cari orang baik, berarti kitanya belum baik. Maka kalau kita pengen orang-orang baik itu bermunculan di hadapan kita, caranya bagaimana? Jadikan diri kita baik. Karena itu nggak usah sibuk ngurus orang lain. Perbaiki diri kita sendiri. Allah akan munculkan orang-orang baik itu di sekitar kita, di hadapan kita, di kanan kita, di kiri kita, di belakang kita, menyapa kita dengan cinta, senang dengan kita. Kenapa? Karena memang ruhnya sama. Al-arwah junudul mujannadah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu bala tentara yang berjenis-jenis. Fama ta'arafa min taraf wa ma tanakara min taraf, atau kama qala sallallahu. Ruh yang di alam sana itu saling kenal, di dunia akan saling kenal. Kalau di alam sana ruhnya itu nggak saling kenal, beda wilayah, ya beda wilayah. Di dunia walaupun dekat nggak akan saling kenal, nggak akan klik, nggak akan nyambung. Karena itu ikhwani rahimakumullah, gimana caranya kita punya ruh yang akhirnya ruh kita didekati orang-orang yang soleh. Itulah yang harus kita lakukan di tahun baru. Harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang betul-betul baru, artinya berpikir yang lebih baik, bekerja yang lebih baik, ya bertetangga yang lebih baik, berteman yang lebih baik, jadi menantu yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik. Pokoknya berusaha saya jadi orang yang baru, dalam arti baru lebih baik. Itu yang akan saya sampaikan dalam kurang lebih 15 menit. Loh kan saya ngikuti jadwal panitia 21.30 itu selesai. Saya bersyukur alhamdulillah, karena lebih cepat lebih. Bukankah kita cari yang baik? Jadi kalau lebih cepat lebih baik. Saya kan datangnya belakangan, yang datang dari maghrib tadi. Harus dipikirkan ya. Yang nabur rebana dari jam berapa nyampe sini? Sebelum maghrib. Berangkat dari rumah padahal asar. Berangkat dari rumah habis asar. Sampai sekarang belum makan. Masya Allah. Baru cemilan. Makan malam belum ya? Lo betul kan belum kan? Kalau saya kan makan dulu baru ke sini. Makanya lebih cepat lebih baik. Setuju. Oh, dukungan dari kanan. Kita harus cari dukungan dari sekitar kita, saudara-saudara. Yang jauh nggak dukung nggak jadi masalah. Ya, yang penting yang dekat dukung kita. Karena yang lempar paling kena tuh yang mana? Yang dekat. Jadi makanya kita harus baik-baik sama tetangga, baik-baik sama pasangan hidup, baik-baik sama anak. Khairukum li ahli. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Seringkali ini diartikan cuma sepihak.
hadis ini suka dipakai sama para istri untuk menghajar suami. Tuh. Padahal hadis ini berlaku juga untuk istri. Kalau mau jadi yang terbaik, dia harus paling baik pada suami, menantu pada mertua pada menantu yang terbaik untuk keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, ya, mertuanya yang terbaik. Saya mau ngomong apa? Nggak ngerti. Saya ini judulnya nggak pernah mikir mau ceramah. Udah dapat satu tadi ya. Dapat apa tadi? Algoritma ruh. Ya, algoritma ruh. Makanya kalau ada orang itu hidupnya cuma berkeluh kesah, ya, itu nggak akan maju. Ya, ini rahasia, tolong jangan di-share ya. Yang lihat di rumah tolong jangan di-share. Kalau orang hidupnya berkeluh kesah, berarti rohnya roh keluh kesah. Maka algoritmanya dia akan ketemu orang yang berkeluh kesah. Berarti orang susah ketemu orang susah. Kapan suksesnya? Masuk. Iya, memang antum ini kalau algoritma paham. Sama seperti saya. Kita kalau dibacakan ayat Quran, hadis Nabi mungkin agak mikirnya nggak nyampe gitu ya kita ini. Karena kita anak-anak milenial. Ya, anak-anak milenial. Gen Z. Gen Z itu artinya apa? Saya nggak paham. Pokoknya saya cuma amati, tiru plot, udah gitu aja. Orang-orang ngomong Gen Z, saya juga ikut Gen Z. Maknanya apa? Nggak tahu, generasi Z, berarti udah pol gitu ya. Berarti setelah ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya panjang umur semuanya, amin. Lanjut, boleh? Sampai di mana tadi? Yang suka berkeluh kesah, berarti algoritma rohnya roh keluh kesah. Padahal perintah Allah Ta'ala terhadap nikmat-nikmat dari Tuhanmu, fahadih, sebutkanlah. Maka kalau kita pikir nanti yang muncul ke kita ini orang-orang sukses, orang-orang senang, maka tugas kita gampang, tinggal duduk ngomong yang enak-enak. Itu saya praktekkan, alhamdulillah kok. Yang ngomongnya nggak enak nyingkir sendiri. Iya, yang didekatkan yang ngomongnya enak. Walaupun orangnya hidupnya itu ekonominya sangat lemah, ya sangat lemah, tetap ngomongnya enak. Contoh misalnya yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya udah sampaikan di sini belum? Kok tahu? Saya belum cerita kok ya. Masya Allah, kasih semua ini ya. Saya sampaikan di Mekah, saya sampaikan di Madinah, saya sampaikan di Solo. Saya waktu di Madinah Al-Munawwarah beberapa waktu yang lalu setelah ziarah Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian ibadah haji dari Madinah ke Mekah ya. Waktu di Madinah selesai ziarah Nabi Muhammad SAW, saya cari kopi karena saya memang suka ngopi. Habis subuh gitu ya, dengan udaranya Madinah yang asyik gitu. Terus lihat burung merpati yang banyak, di pojok ada warung kopi. Saya beli kopi sama donat, duduk, ya minum kopi sama donat, asyik. Sedikit nyindir panitia, kopi sama donat. Loh ini teknik ngomong yang enak. Yang nggak enak nggak usah diomongkan. Lihat, ngomong yang enak-enak kan buat orang semua senang, betul ya? Iya, enak, Masya Allah. Kopi sama enggak usah canda-canda. Nah waktu minum kopi sama makan donat, datang anak kecil, umurnya mungkin baru 6-7 tahun. Ya 6-7 tahun. Jualan makanan untuk burung merpati itu. Kalau kita bilang jagung gitu ya. Jagung udah dicacah-cacah, dikeringkan itu. Makanan untuk burung merpati. Dia nawarin saya. Nah saya itu pernah diingatkan sama teman saya. Beb, ini yang buat Madinah sama Mekah, ini kotor, ini kita. Loh kok bisa? Nah itu kita kasih makan burung merpati sehingga burung merpati tambah banyak, kotorannya di mana-mana. Akhirnya saya nggak jadi beli, karena sebetulnya udah disediakan sama pemerintah Saudi. Kalau mau ngasih makan burung merpati di situ ada kotak itu ya, tanah, sehingga nanti nggak ngotorin jalan. Tim kebersihannya nggak pakai repot gitu loh ya. Saya kesian sama yang bersih. Jadi saya tolak. Saya nggak beli makanan burung merpatinya. Terus saya keluarkan uang 5 real. Mana kecil ya, kasihnya yang kecil, jangan yang besar. Ya bakhil dikit lah. Bakhil dikit ini 5 real.
Ya kan ngasih orang sesuai pantasnya ya, sesuai pantasnya. Keluarkan 5 real setara dengan 20.000 rupiah. Ya lumayan deh 20.000 ya. 5 real. Ini hadiah buat kamu. Ya ini hadiah buat kamu. Anak tadi terima dengan senyum. Ya terima dengan senyum. Kemudian dia keluarkan makanan burung merpati tadi. Kemudian dia serahkan ke saya 1 bungkus sambil tersenyum. Ini hadiah juga buat kamu. Waduh, duit saya nggak laku ini. Anak kecil tadi kemudian berjalan pergi. Saya terpaku orang ya sama manggut-manggut. Wah ini luar biasa. Terus saya panggil dek gitu. Kalau bahasa kita dek. Ya walad, anak sini. Dia noleh gitu. Ada apa? Saya keluarkan uang, ya rotok dermawan. Dari 5 real jadi 100 real. 400.000 sekian ya, lumayan. Hadiah lagi. Ini hadiah buat kamu. Dia senyum dan berkata, yang 5 real tadi sudah cukup banyak buat saya. Simpan saja uang. Masya Allah, langsung saya ngomong, tunggal aku. Oh iya, ini jangan-jangan malaikat ini ya. Karena kalau itu saya langsung, oh iya sini. Oh rezeki, ya. Ini anak kecil jualan. Coba kalau Anda atau saya, oh itu rezeki di pagi hari. Masya Allah ketemu orang baik. Kita ceritakan ke orang banyak. Tapi anak ini mengatakan, yang 5 real tadi masih cukup buat saya simpan 100 realmu. Sambil tersenyum. Saya pun berkata, doakan saya. Anak ini yang membuat saya heran. Dia niru gaya saya. Gaya saya itu gayanya kan gaya yang pokoknya tariqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Jadi kalau ada orang minta doa, doakan, saya pasti amin kabul, selesai kan? Artinya sakarmu kamu di hatimu butuh apa? Amin, insya Allah kok kabul, amin kabul gitu. Anak tadi sambil tersenyum kemudian berkata, amin kabul. Loh, copy paste dia kan? Kok tahu dia kebiasaan saya itu amin kabul. Ini anak kecilnya Madinah. Nah, ini kan orang susah, gak punya duit, jualan makan burung merpati, dikasih 100 real ditolak, dia merasa kaya dengan 5 real, udah cukup. Kalau kumpulnya sama orang yang duitnya dikit, tapi hatinya seperti ini, kita akan bahagia. Bahkan diceritakan, menginspirasi. Kenapa ya aku kok gak bisa qanaah seperti anak itu ya? Kenapa aku kok rakus ya? Kenapa aku kok tamak? Kenapa aku? Kisah ini menginspirasi kita yang mendengarnya. Artinya yang enak-enak itu tidak harus angka yang besar, nggak harus sesuatu yang sifatnya harta yang banyak. Cerita duduk makan kates itu ya nikmat, menyenangkan. Pokoknya asal kita ngomong yang enak-enak, maka nanti yang datang juga yang enak. Tapi kalau ngomong yang gak enak, nanti yang datang yang gak enak. Itu seperti magnet. Ya seperti magnet. Manggil yang semisalnya. Karena dalam satu kamus begini. Nah ini share rahasia lagi nih ya. Yang begini-begini seharusnya jangan di-share. Nanti terlalu banyak orang jadi mudah hidupnya. Kan kurang seru. Kalau orang hidupnya jadi mudah semua kan kurang seru. Kalau ada hidupnya agak susah gitu kan jadinya seru gitu. Masih ingat nggak seorang ulama lihat burung merpati terbang bersama dengan burung gagak. Padahal gagak ini kan alat-alat yang biasanya makan ayam gitu ya. Dia makan bangkai gitu. Burung pemakan bangkai. Kok terbangnya beriringan sama burung merpati? Ulama tadi melihat ini tidak masuk akal ini. Ini melanggar hukum alam. Ini melanggar hukum alam dan ini melanggar syariat. Syariat ulama kan pakai ilmu syariat, melanggar syariat. Diamati sama ulama tadi. Terus ulama tadi mengatakan, oh ya pantas. Memang layak ini terbangnya bersama-sama. Kenapa? Karena setelah diamati dilihat, itu kakinya gagak itu patah, ternyata kakinya merpati juga patah. Karena kakinya sama-sama patah, maka bisa terbang bersamaan. Paham?
Jadi yang bisa kumpul bareng itu kalau punya kesamaan. Kalau punya kesamaan dia akan mendekat, dia akan kumpul bersama. Makanya kita kalau kok akrab sama seseorang gitu ya, cek itu pasti ada kesamaan dengan dia. Nah kalau kita pengen sukses, gampang munculkan sifat-sifat kesuksesan. Nanti yang sukses-sukses akan dekat sama kita, sama. Nah tapi kalau hidupnya udah kok kayak gini, update status. Habib tadi ada yang WA saya, mudah-mudahan lihat orangnya. Habib selalu mengajarkan agar kita hidup bahagia, tapi saya tidak bisa bahagia. Tersenyum saja saya nggak bisa. Wah, masya Allah ya. Ya mudah-mudahan saat ini bisa mesem ya. Ya bisa senyum. Harus latihan udah. Latihan depan cermin senyum. Masa senyum aja nggak bisa. Harus upaya. Harus usaha. Makanya senyum untuk orang lain jadi sedekah. Sampai diajari loh Nabi Muhammad SAW. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Artinya kalau ketemu orang, ayo paksa namanya. Ya paksa aja. Bukan cuma diem doang. Bahkan mengatakan, maaf Ustadz Kiai Habib, memang default wajah saya seperti ini. Default wajah saya seperti ini. Gak ada wajah default, gak ada. Harus dipaksa. Nilai memaksa diri itu demi membahagiakan penglihatan orang lain, jadinya sodako. Nah kalau kita munculkan yang enak-enak, yang bahagia-bahagia, nanti yang nempel, yang muncul juga semacam itu. Tapi kalau kita munculkan keluh kesah, maka kita akan menarik orang-orang yang keluh kesah. Makanya kalau kita mau jualan, oh ini seri ilmu jualan boleh? Iya. Kalau mau jualan, itu jangan mengatakan pasar sepi itu pasarnya. Karena kalimat ini al-bala muwakkalun bil mantik. Bencana itu banyak terjadi karena ucapan manusia. Walaupun pasarnya sepi, kamu bilang pasarnya ramai sekali, dagangan laris gitu ya. Orang akan beli dagangan saya. Bapak Ibu sekalian segera pesan dagangan saya. Bapak Ibu beli ini, Bapak Ibu semangat dia. Itu akan menarik ya. Orang yang tadinya nggak pengen beli jadi pengen beli. Orang yang nggak pengen belanja jadi pengen belanja. Contoh, pernah masuk mall. Terus ada satu orang kok teriak-teriak gitu ya. Ini sekian, kita jalan, nggak pengen lihat, tiba-tiba berhenti lihat. Lihat. Nah daya tarik itu yang tadinya untuk urusan dunia, yuk kita pakai untuk urusan akhirat. Munculkan di hati kita yang baik-baik, maka nanti orang-orang baik akan didatangkan oleh Allah Ta'ala di hadapan kita. Makanya tinggalkanlah grup-grup WA yang isinya caci maki, grup-grup WA yang isinya ghibah, grup-grup WA yang isinya namimah. Ya kalau ada yang isinya semacam itu, tinggalkan tanpa kamu caci orang lain. Jangan katakan ini grup gawe, jangan, berarti sama juga, nggak usah. Pergi aja. Kenapa pergi? Saya nggak nyaman di situ. Udah selesai. Saya nggak nyaman di situ. Cari nyaman hatimu, karena hatimu mahal. Hatimu mahal. Kurang 2 menit. Ya, saya belum diperintah sama panitia tambah waktu kok. Jawabannya cuma senyum, berarti betul kurang 2 menit. Canda. Ini saya udah bicara 20, wah, alhamdulillah mata saya agak rabun ini. Iya, 28 menit. 28 itu berarti kalau 2 menit kan 30 menit. 30 menit itu waktu yang lama atau sebentar? Ini orang-orang luar biasa semua. Masya Allah. Nggak makan, bisa bertahan. Karena sudah alamnya alam malaikat. Malaikat itu makannya zikir dan doa, saudara-saudara. Ya, di kanan saya ini dari mulai maghrib ini zikir doa terus ini. Jadi makanannya Masya Allah. Mau makan sekarang apa nanti? Ustaz Rafiq Afwan, itu Sugeng baca apa? Baca ya? Iya, Afwan. Kali. Sama. Nih. Kalian. Sama. Makan. Afwan. Hidup tuh gampang, tinggal ngomong makan gitu kan dapat makan. Kalau diem tuh ya nggak dapat. Orang itu harus
Bicara. Foto. Jangan malu. Iya, nanti kalau kamu malu, saya turun makan begitu udah jadi pengajian nanti. Itu baru menu pembuka. Selanjutnya terserah Ustaz Taufik nanti. Aman. Lanjut boleh? Oh, kan seneng lihat orang bahagia gini. Masya Allah. Saya ini kemarin ini cerita boleh ya, cara memunculkan kebahagiaan. Dan saya heran banyak orang ngomong bahagia susah, itu saya heran. Saya nyopir dari Solo ke Jogja karena saya mau ceramah di pengajian ibu-ibu di Masjid apa itu ya, udah itu pokoknya ya, masjid rumah sakit itu loh. Nah, di pinggir jalan tuh. Sampai Klaten ada bus yang belnya telolet tapi model baru tuh ya. Nah, telolet sudah bermutasi ya. Ya, telolet gaya baru. Biasanya kita dengar begitu kalau berulang-ulang kan nggak enak di telinga ya. Tapi saya bahagia luar biasa, heran saya. Kenapa? Karena triggernya ada, trigger. Paham nggak trigger? Saya baru paham akhir-akhir ini ya, pemicunya ya. Masya Allah, lu ngomong dapat ya. Donat menyusul saudara-saudara. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, Masya Allah nih dapat kopi MRPJ dari kafe depan itu ya. Masya Allah, ada gambar padinya pula nih. Ada bunganya. Wah, susah nih, coba lihat, pamerkan dulu. Nih, lihat tuh. Masya Allah. Nih. Nikmat harus disebut-sebutkan saudara. Nikmat kalau disebutkan nanti nambah. Nanti bukan sekarang, nanti nambah. Yang sekarang aja belum diminum. Ya nanti nambah. Nah, saya lihat ada subhanallah mobil Avanza ya, Avanza kalau saya nggak salah ingat warnanya silver. Terus ada mas-mas tangannya itu keluar dari mobil jalan pelan nyuting bis tadi. Ternyata itu bis pariwisata anak-anak TK. Nah, yang nyuting ini sama ketawa sama nyanyi seperti suaranya bis tadi. Saya lihat emasnya nyuting karena emasnya bahagia. Bahagianya tuh nular ke saya. Akhirnya saya ikut bergerak badan saya, bergerak terus saya ketawa. Itu capek hilang semua. Rasa bahagianya sampai sekarang itu ada. Lihat itu, ya Allah, asik. Sehingga habis itu nemenin saya sampai Jogja. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Donat gak ada, saudara-saudara. Ya, gantinya ada. Wah, ini enak banget ini. Kalau kita dapat rezeki itu diajarkan untuk berbagi. Sabar ya. Makan. Masya Allah, ini ahli sholawat. Ayo dimakan. Ayo, cara pondok, titik lilin. Nanti balik sini lagi. Kalau masih ada rezeki balik kan gitu. Saya di pondok begitu, satu cangkir ini kalau ada rezeki balik. Ingat peraturan pondok, saudara. Kamu kira itu nggak balik sini nih. Minimal balik lepeknya gitu loh ya. Iya, kan saya tanggung jawab sama panitia. Tapi lepeknya mana gitu. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi lihat orang bahagia, kita itu kalau meresapi bahagianya bisa ikut bahagia. Jadi untuk seneng itu gampang. Lihat orang yang seneng jadi seneng. Iya, ngomongkan yang senang jadi senang. Tahun baru rubah hidupmu, jangan mau susah. Makanya besok malam insya Allah yang dari Jakarta mau hadir boleh silakan terbang ke Jogja. Ya besok malam di JEC Jogja Expo Center ya. Ba'dal Isya jam 19.30 ada pengajian umum di sana, pengajian umum. Kebetulan saya yang ceramah. Itu judulnya saya kasih urip kudu seneng. Urip kudu seneng, hidup harus bahagia. Nggak akan saya jelaskan di sini, itu tema besok. Ini live streaming. Ini cuma menu pembuka. Nanti lanjutannya besok. Ya, nggak bisa ke sana, lihat di YouTube saya. Ya, udah tahu kan Habib Novel Alidrus. YouTube Habib Novel Alidrus. Yang belum subscribe, please subscribe. Oh iya, TikTok saya Habib Novel Official ya. Live di situ juga nanti di TikTok. Maka yang belum follow TikTok saya ya, cuma satu Habib Novel Official karena banyak Habib Novel di TikTok itu. Ya, ada yang asli, ada yang tiruan. Akunnya ya, akunnya.
Nah, yang lagi live ini sekarang ini di TikTok. Nah, ini yang pakai ini. Nah, ini. Nah, ini asli. Akunnya asli. Boleh dilanjut? Sabar. Hidup kok dibuat susah. Bisa minum kopi enak kok suruh ceramah. Ya Allah, Ustaz, ada kayak gini enak, enggak pernah ngasih tahu. Ya Allah, kenapa Senin saya dapat kalau ngajar di sini cuma air mineral ini? Ya Allah, Masya Allah. Ini namanya kufur nikmat atau syukur ini? Mensyukuri kopi, tapi nggak mengkufuri ini, enggak loh ya. Enggak. Artinya alhamdulillah, setelah ini kalau saya ceramah ada peningkatan suguhan saya. Alhamdulillah. Ini namanya request by paksa ini. Ya baik paksa. Monggo diunjuk. Mau kopi? Mau enggak? Sabar ya, tak minum dulu sebentar. Mau bekas saya boleh? Karena saya anak pondok. Kalau di pondok saya biasa begini. Karena kalau di dunia nyata kan kadang-kadang ada yang agak gila. Agak gitu soalnya. Saya kan nggak tahu lingkungan orang beda-beda. Ini masuk model pondok atau model yang ye? Nah, kalau pondok saya mau berbagi ini jangan saya disalahkan. Habib ini enggak ya, salah lagi nanti ya. Mau kopi? Oh, Masya Allah. Enak tapi ini. Masya Allah, enak aja. Namanya apa ini? Latte. Oh, Latte MRPG. Bagi yang pengen memberi hidup bangsa, yang membuat ahli sholat dan ahli sholawat. Setiap hari terdengar adzan maghrib dari masjid, adzan zuhur dari masjid, sehingga kopinya penuh barokah. Mungkin kopi di tempat lain tidak sering mendengar suara adzan seperti kopi di MRPG. Ini endorse ini, endorse loh. Subscriber YouTube saya itu hampir 1 juta loh ya. Masya Allah, kopi ini gak sepiro, endorse saya ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak habis-habis, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini namanya apa bahagia? Bahagia itu kalau dibagi ternyata bisa membahagiakan orang lain. Makanya saya heran dan semoga kita semua selamat, amin. Orang yang senangnya duduk cuma cerita yang gak enak. Itu ya, ibu mertua saya tuh begini. Sama ibu mertua saya begini. Suami saya tuh begini. Semuanya gak enak. Oh, yang ajib itu di pos ronda. Keren tuh di pos ronda. Orang datang, ditanya ini sama temennya, gimana istimewa, gak usah dibahas. Gak usah dibahas, yuk makan aja kacangnya. Artinya apa? Yang di pos ronda paham, yang gak enak gak usah dibahas. Nah kalau sekarang ada al-kumpulanu, bahas yang gak enak, gak enak. Buang yang seperti itu. Ya maksudnya buang itu bukan orangnya, kegiatan begitu dibuang. Cari yang enak-enak, karena hati kita ini mahal dan rentan. Ya, mahal dan rentan. Mata. Sedikit aja kita berpikir yang gini gak apa-apa ya. Mikir yang begini boleh. Mata ini, kalau kena debu enak gak enak. Kena batu lebih gak enak. Debu yang kecil aja gak enak, apalagi batu yang besar gak enak. Kalau debunya banyak, kita ucuk, kasih obat tetes mata, bahkan mungkin ke dokter mata untuk bersihkan itu ya, nggak enak. Sebagaimana mata ini kena kotoran nggak enak, hati ini kalau kena kotoran nggak enak. Paham? Nah sementara alat masuknya kotoran ke dalam hati adalah penglihatan dan pendengaran, paling utama itu. Ya, pendengaran dan penglihatan. Ayatnya Pak Ustaz, itu yang inna itu. Saya kan nggak hafal Al-Quran, nanti menghafal. Wal fuad itu loh yang pakai fuad. Loh kita kan harus nanya sama ahlinya, betul kan ya? Yang ada basor, ada sama, ada fuad, Ustaz. Oh ya, nah, saya takut salah, coba. Ini suaranya merdu. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula.
Allah, lagu yang lebih bagus. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah. Ya upahnya ngaji kan ada. Yang sana dapat kopi sih dapat air. Insya Allah. Iya itu kan berjam-jam, cuma berapa detik kok ya. Iya. Lanjut. Innal sam'a wal basara wal fuada. Innas sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran dulu, baru penglihatan, baru hati. Makanya ini pendengaran dan penglihatan adalah jalan masuknya sesuatu ke dalam hati. Makanya ditanya bukan cuma hati, pendengaran dan penglihatan ditanya. Karena dia yang memasukkan ke dalam hati. Maka kalau hati kita ini pengen jadi baik, harus dengar yang baik, harus lihat yang baik. Karena itu kita harus memfilter. Ini filter ini TikTok ahlinya. Betul ya? Tahu, TikTok itu ada filternya ya. Begitu kena filter nih, wajah yang tadinya penuh jerawat, berubah enggak? Berubah. Yang tadinya tua bisa jadi muda. Kena filter muda jadi muda. Jadi filter ini sangat mempengaruhi. Nah kita disuruh filter. Yang jelek kalau masuk telinga ini harus jadi baik sehingga diterima sama hati baik. Contoh, ada orang ngomong nih, itu bapak yang satu itu tidak bertanggung jawab, langsung kita rubah bertanggung jawab. Cuman kamu aja ya nggak tahu. Itu orang luar biasa. Kita rubah, harus jadi yang baik, jadi yang positif. Karena kalau yang kita lihat, kita dengar ini, kita biarkan masuk jelek, berarti kita menjadikan hati kita tempat pembuangan sampah. Hati kita tempat pembuangan sampah. Lah kalau bayangkan 1 tahun kita dari pagi sampai malam yang didengar sampah, terus kita mau berharap hidup bahagia, sementara bahagia itu alatnya adalah hati. Mata itu jadi merasa bahagia kalau hatinya bahagia, telinga jadi bahagia kalau hatinya bahagia, tangan jadi bahagia kalau hatinya bahagia, seluruh tubuh akan bahagia kalau hatinya bahagia. Bagaimana hati akan bahagia kalau jadi tempat pembuangan sampah? Makanya yuk kita rubah yuk. Ini tahun baru, semuanya harus baru, fresh, seger hati kita. Jelas semuanya? Sudah 1 jam saya bicara. Ya kurang dikit lagi. Ya sedikit lagi sudah 1 jam. Sahabatku, nah biar antum semua bisa terus terkoneksi dengan saya dan saya terkoneksi dengan antum. Maka nanti cari di IG itu ada akun. Saya nggak hafal akun saya sendiri. Ya, Habib Novel Alidrus Official. Ya, Habib Novel Alidrus Official. Ini saya ambilkan contoh. Ada apa di situ? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, ini akun Habib Novel Alidrus Official. Ada foto saya yang pas ganteng-gantengnya. Ya, saya kan jarang pakai imamah, itu biasanya bulan Maulid dan cuman pas peringatan Maulid Nabi. Mungkin setahun sekali itu belum tentu ada lagi, bisa jadi 2 tahun sekali. Nah ini akun Habib Novel Alidrus Official, ini akun resmi, baru 133.000 followersnya karena saya lama nggak pakai IG ya, lama nggak pakai IG karena maraknya orang pakai nama saya di IG sehingga buat orang bingung. Dan bahkan banyak yang pakai nama saya terus jawab-jawab mengeluarkan fatwa, padahal itu bukan saya. Akhirnya saya buat IG lagi dengan nama Habib Novel Alidrus Official. Nah ini di bio-nya itu ya, Novel Muhammad Alidrus, di bawahnya ada Linktree. Nah Linktree ini kalau diklik maka semua akun sosmed saya ada di situ. Mau TikTok, mau YouTube, mau WA ke nomor pribadi saya ini ya, mau kirim pesan WA, semuanya ada di situ. Nomor pribadi saya. Maka silakan kunjungi ini IG-nya ini. Mau follow boleh, nggak follow juga
boleh, tapi yang penting link tree-nya ini disimpan alamatnya ya, sehingga nanti bisa bergabung dengan grup WhatsApp Dunia Maya. Jadi saya lagi membuat grup WhatsApp Dunia Maya yang nanti jumlah grupnya unlimited. Ya, unlimited karena saya sudah berniat dakwah di dunia maya. Mungkin grup 1, grup 2, grup 3 dan seterusnya. Klik saja nanti di situ link tree-nya. Kemudian ada gabung grup Dunia Maya Majelis Ar-Raudhah ya. Majelis Ar-Raudhah Pusat Dunia Maya, klik otomatis akan gabung. Saya akan sampaikan informasi yang manfaat di situ. Misal ada hadis, ya saya kirimkan di situ. Ya misal ada nasihat, saya kirimkan di situ. Ya misal kalau ada video yang bagus, saya akan kirimkan linknya di situ. Sehingga kita akan bisa terus belajar lewat handphone kita ini dengan hal-hal yang positif. Udah saatnya kita melakukan hal-hal yang baik di tahun 1445. Kalau dulu baik, sekarang harus lebih baik. Pokoknya lebih bagus dan lebih bagus. Ikhwani rahimakumullah. Saya nggak akan bicara panjang-panjang, walaupun udah saya kasih ganjil buah-buahan. Sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW ya, sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi yang berat, buahnya sudah dimakan. Nah, cuma nasinya wallahu a'lam. Ya, nasinya wallahu a'lam. Nah, saya pengen urun. Ini ada penutup doa enggak? Ya, saya pengen bacakan doanya Habib Ali Habsyi di malam tahun baru. Ya, mau ikut ngaminin enggak? Ya, enggak mau juga enggak apa-apa. Enggak ada paksaan ya. Jangan khawatir. Kalau Anda tidak mau ngamini, saya akan mengamini dan saya niatkan untuk Anda. Itu loh mukmin. Jadi mukmin itu enggak nunggu orang lain. Oh, dia enggak mau ngamini, udah jangan didoakan. Bukan mukmin itu. Mukmin itu bahkan orang yang tetangganya itu tidur dalam kondisi mencaci maki dia, maka sang tetangga yang mukmin akan melek mendoakan dia. Itu mukmin. Mukmin itu kalau tetangganya tidur dalam keadaan mabuk, minum khamr, maka dia akan tahajud, akan doa mintakan ampun untuk tetangganya. Itu mukmin. Bukan mukmin yang kemudian pagi-pagi ngomong itu tetangga kerjanya cuma mabuk, cuma minum, itu bukan mukmin. Mukmin yang keluar dari mulutnya sesuatu yang baik, nasihat, kalimat yang menyenangkan, pokoknya yang oke. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita sudah menyusun doa di tahun baru semacam ini, atau biasa disebut dengan doa awal tahun, doa akhir tahun. Saya akan membacanya, mudah-mudahan keberkahannya terlimpahkan kepada kita semua, dan apa yang didoakan oleh beliau di masa lampau itu oleh Allah Ta'ala dikabulkan untuk kita semua di hari ini dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-udhma ilaik fi istijabati ma da'awna wa tahqiqi ma rajawna wa ghafri ma janaina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma innahu madha alaina min muddatil hayati 'am قلتنا فيه من نعمك ما لا نستطيع أداء الشكر عليه وعفتنا فيه من الأسواء والمكاره ما لا نستطيع دفعه وقد أودعناه من الأعمال ما أنت عليم به فما وفقتنا فيه من حسنات فتقبل ذلك منا فما وفقتنا فيه من حسنات فتقبل ذلك منا واكتبه لنا عندك من الأعمال الصالحات واغفر لنا ما داخلنا فيه من جوائب الرياء والغدر والتسنع وغير ذلك واجعله وسيلة لنا إلى رضاك عنا وزلفى لديك وما قارفنا فيه من سيئات وخطيئات وأفعال غير مرضيات ونيات غير صالحات بجوارحنا وقلوبنا ونسألك اللهم بحق ذاتك وأسمائك وصفاتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق من له وجاهة عندك من جميع خلقك أن تغفر الذنوب كلها
أن تغفر الذنوب كلها وتستر العيوب كلها وتتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نعمل، وأن تبدل سيئاتنا حسنات وتبلغنا من رضاك عنا أقصى الأمنيات ونهاية المرادات. ونحن كما تعلمون نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك، وما قام معنا من ضم جميل بك أنت تعلمه، واضطرارنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك. وهذه أكفنا مبسوطة لديك وقلوبنا متوجهة إليك، فلا تخيبنا يا عمل المعملين ويا ملاذ الذاهبين. ارحم من ناداك ويعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حسبه، وقد استقبلنا من بعد عامنا الماضي عام جديد ما ندري ماذا سبق في علمك فينا، ورجاؤنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نكث، وأن ترزقنا فيه من التوفيق للعمل الصالحات المقبولة عندك ما يجيب لنا رضاك عنا، وأن تعمر جوارحنا بطاعتك المرضية عندك، وقلوبنا بحبك وحب من تحبه وحب ما تحبه، وتوسع قلوبنا وتؤهلها لمعرفتك الخاصة التي أكرمت بها عبادك العارفين وأولياءك الصالحين، وترزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها وأصولها وفروعها، وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها ومن اليقين أرفع مراتبه، وتسلك بنا سبيل الاتباع في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال حبيبك أشرف خلقك عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفر حظنا من حب هذا الحبيب واتباعه في كل أحوالنا، وتجعلنا يا ربنا من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه ومن أعظم الخلق مودة له، وشرفنا برؤية وجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنا في المنام واليقظة وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأكرمنا يا ربنا بالبركة التامة الواسعة في أعمالنا وفي نياتنا وفي أرزاقنا وفي حركاتنا وسكناتنا، واجعل الأعوام المستقبلة من أعمالنا دائرة علينا بالثبات على دينك والإقبال على خدمتك، واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله وشر نفس الأمارة بالسوء وعملها وشر فتنة الدنيا، واحفظنا من الوقوع مع زخارفها وزينتها ومما اختبرتنا به فيها من مال وعيال وغير ذلك، ومن مطوعات الهوى البرد، واحفظنا من تغليب جانب الخطوب العاجلة ومن قرناء السوء ومخالطتهم، واجعل أوقات أعمالنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنا وما تفضلت به علينا من نعم، وفقنا فيه للشكر على ذلك، واجعلنا يا ربنا من المستمسكين بالعروة الوثقى من الصدق معك في جميع توجهاتنا، وأم بهذه الدعوات أولادنا ووالدينا، وأصحابنا وإخواننا في الدين، وهب لنا قوة نقوى بها على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه، واجعل لنا حظا وافرا من التشمير في خدمتك ومواصلة الأعمال الموجبة لرضاك، وافتح لنا فتحا مبينا في تدابر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه وهدى ومبادرة إلى امتثال أمره وسنا بنهيه، واجعلنا من أهل الوفاء بحقه، واجعله لنا عندك شاهدا بصدقه في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني، اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك.
Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, karamuk Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, karamuk Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah. Inilah hamba-hamba mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Saudara-saudara hamba mengadahkan tangan memohon kepadamu ya Allah. Apa yang dalam hati beliau-beliau yang dimintakan ya Allah, wujudkanlah dengan mudah ya Allah. Wujudkanlah dengan mudah tanpa susah payah ya Allah. Wujudkanlah hajat saudara-saudara hamba ya Allah. Berikan kemudahan dalam hidupnya, berikan kemudahan dalam kerjanya, berikan kedua kemudahan dalam rumah tangganya, berikan kemudahan di dalam pekerjaannya, berikan kemudahan di dalam semua kegiatan yang kami beri ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan saudara-saudara hamba ini bahagia ya Allah. Jadikan saudara-saudara hamba ini bahagia hidupnya ya Allah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengerti. Ampuni kami semua ya Allah. Rahmati kami semua ya Allah. Tutup aib kami semua selama-lamanya ya Allah. Tutuplah aib kami semua ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib saudara-saudara kami sehingga kami hanya melihat kebaikannya ya Allah. Tutuplah aib saudara-saudara kami sehingga kami hanya melihat kebaikannya ya Allah. Jadikan mata kami hanya melihat kebaikan Muslim ya Arhamar Rahimin. Tutuplah aib saudara kami dari pandangan kami ya Arhamar Rahimin, sehingga kami memandang saudara kami dengan cinta ya Allah, memandang dengan sayang ya Allah, memandang dengan rahmah ya Allah. Ya Allah yang maha mengasihi, lindungi kami ya Allah dari ucapan-ucapan yang Kau murkai ya Allah, dari pendengaran yang Kau murkai ya Allah, dari penglihatan yang Kau murkai ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semua wali-wali-Mu ya Allah. Angkatlah kami sebagai wali-wali-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dalam kelompok wali-wali-Mu yang mulia ya Allah. Sertakan kami dalam amal-amal mereka dan niat mereka ya Allah. Dekatkan kami dan mereka dengan keinginan mereka ya Allah. Jadikan mereka dekat dengan kami, jadikan kami dekat dengan mereka ya Arhamar Rahimin, sehingga kami berada dalam dairatul awliya ya Arhamar Rahimin, lingkaran para wali-Mu ya Allah. Kami ingin hidup dengan hati yang bahagia ya Allah. Kami ingin hidup dengan hati yang tentram ya Allah. Kami ingin hidup dengan hati yang mulia ya Arhamar Rahimin. Bersihkan hati kami dengan lembut ya Allah. Bersihkan diri kami dengan lembut ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kami usia panjang dalam kebaikan ya Allah, panjang dalam kenikmatan ya Allah, panjang dalam ketaatan ya Allah, panjang dalam kemakmuran ya Allah, panjang dalam kemudahan ya Allah, panjang dalam kebahagiaan ya Allah. Setelah semua itu nanti akhir usia kami dengan husnul khatimah. Terkhusus orang tua kami ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami ya Allah, panjangkan usia ibu kami ya Allah, panjangkan usia ayah kami ya Allah, panjangkan usia anak-anak kami ya Allah, panjangkan usia pasangan hidup kami ya Allah, panjangkan usia sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang berbaik kepada kami ya Allah, panjangkan usianya semua dalam kebahagiaan taat kepadamu ya Allah, kebahagiaan yang hakiki ya Arhamar Rahimin. Dan setelah semua itu nanti ya Allah, akhiri usia kami semua dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi salam alaika, Allahumma salli alaik ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina wa fatafa badru tamami mithala husnih ma ra'ayna
وشامي ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Amin. Jazakumullah khairan. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barokah buat saya khususnya dan buat semuanya. Amin. Pokoknya hidup bahagia, yang senang. Bagi yang berminat buku ini, silahkan dicari di sana. Yang ini hadiah untuk Ustaz Rafiq. Ini buku Manusia Langit, itu saya tulis waktu saya haji pertama kali. Haji reguler lewat pemerintah. Saya jadi petugas, kemudian saya lagi cari wali Allah yang mana nih di haji itu ya. Yang kelihatan kok orang pakai celana jeans, kemudian celananya sobek. Sholat pakai topi, topinya dibalik gitu. Terus saya nanya, yang wali yang mana? Akhirnya saya ditegur sama Allah Ta'ala. Semua yang kamu lihat itu wali, kamu yang belum jadi wali. Karena kamu belum bisa melihat orang lain sebagai wali Allah. Akhirnya saya tulis buku Manusia Langit. Orang-orang yang di dunia tidak tenar, tapi di langit terkenal. Selama perjalanan haji itu, saya sampai di Arafah itu laptop saya mati ya, karena overheat. Kepanasan laptopnya, sampai meletup itu laptopnya. Nah, alhamdulillah waktu haji itu selesai jadi. Nah kemarin ini saya cetak ulang dengan wajah yang baru, hardcover dengan cetakan yang bagus karena pengen memuliakan orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya